bersama saya. Kali ini tentang perbedaan opsi IKM bagi satuan pendidikan. Spesifiknya tentang perbedaan mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Tujuannya agar satuan pendidikan dapat memilih opsi implementasi kurikulum merdeka dengan tepat dan mengetahui saran apa yang mesti dilakukan setelah memilih opsi tersebut. Opsi pertama itu mandiri belajar. Nah, pada opsi ini satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Di opsi kedua, mandiri berubah. Nah, di opsi ini satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka. Dia sudah menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi ini poin untuk mandiri berubah. Sedangkan di opsi mandiri berbagi, itu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi sama dengan opsi kedua tadi mandiri berubah. Namun di mandiri berbagi ini catatannya adalah komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lainnya. Ya, bedanya hanya punya komitmen ini ya, untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lainnya. Dari tiga opsi yang digambarkan tadi, jenjang yang disarankan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka itu dapat kita lihat berikut. Yang pertama, opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah, ada 2 poin yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, bagi satuan pendidikan di tahun pertama pelaksanaan kurikulum merdeka dapat dimulai di kelas 1, kelas 4, kelas 7, atau kelas 10 ya. Yang kedua, bagi satuan pendidikan di tahun kedua pelaksanaan kurikulum merdeka dapat melanjutkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dan kelas 10. Jadi ini jenjang untuk menjalankan opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Berikut rekomendasi kegiatan sesuai dengan opsi kebutuhan satuan pendidikan. Jadi dapat dilihat di tabel. Di sini saya mulai dengan opsi belajar mandiri. Nanti dalam penjelasan akan berlanjut dengan mandiri berubah dan mandiri berbagi. Baik, terdapat bagian dan prinsip kurikulum merdeka yang perlu diterapkan di satuan pendidikan, yakni ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, lalu menggunakan capaian pembelajaran untuk satuan atau satu atau beberapa mata pelajaran, yang berikut menerapkan asesmen awal pembelajaran, berikut pembelajaran terdiferensiasi, dan yang terakhir menggunakan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, berdasarkan bagian dan prinsip kurikulum merdeka yang memang harus diterapkan di satuan pendidikan ini, terdapat 6 materi yang satuan pendidikan implementasikan di lembaganya masing-masing ya. Misalnya di materi yang pertama tentang kebijakan kurikulum merdeka. Nah, materi ini dianjurkan untuk seluruh satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, baik mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi.
Jadi materi yang pertama ini semua opsi itu wajib mengimplementasikan. Lalu di materi yang kedua tentang capaian pembelajaran atau perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk materi ini dianjurkan untuk satuan pendidikan yang menggunakan capaian pembelajaran untuk sebagian atau seluruh mata pelajaran. Nah, yang berikut untuk materi yang ketiga, asesmen. Materi ini dianjurkan untuk satuan pendidikan yang menggunakan capaian pembelajaran untuk sebagian atau seluruh mata pelajaran. Dan materi yang keempat, struktur kurikulum dan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ini. Materi ini dianjurkan untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka dengan mengubah struktur kurikulum satuan pendidikan. Nah, dan ini ya untuk opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Mandiri belajar belum dianjurkan ya. Informasi cara untuk mempelajari KOSP ini bisa kita lihat pada kesempatan berikutnya. Oke, materi yang kelima, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan materi ini dianjurkan untuk satuan pendidikan yang melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu ya. Dan materi yang keenam, perangkat ajar. Jadi materi ini dianjurkan untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka dengan mengubah struktur kurikulum satuan pendidikan. Jadi ini berlaku untuk opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, sehingga dengan memahami materi berdasarkan bagian dan prinsip kurikulum merdeka, nah paling tidak kita sudah tahu sejauh mana persiapan kita untuk ke tahun 2023-2024, sedangkan memilih opsi sesuai dengan satuan pendidikan kita masing-masing. Dan masih ada kesempatan untuk kita bisa mengklik tombol kembali, membuka kembali untuk bisa mengubah opsi kita ya. Kalau memang sudah siap, maka kita di mandiri berubah atau berbagi, ataupun mandiri belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai bertemu di lain kesempatan.